Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi atau pembahasan mengenai mukjizat Al-Qur'an. A. Pengertian mukjizat. Menurut Islam, mukjizat berasal dari kata Arab ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada para nabi. Oleh karena itu, mukjizat tidak dapat dipelajari. Mukjizat adalah suatu peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa, bisa dibarengi dengan tantangan yang tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab, mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka orang yang fasih. Hal ini tidak lain karena Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya yang semua manusia lemah untuk menandingnya. Tujuannya untuk memperlihatkan kebenaran mereka dan menetapkan bahwa risalah yang mereka bawa benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas para nabi dan rasul hanyalah menyampaikan. Karenanya mukjizat adalah ayat-ayat Allah yang membenarkan nabi dan rasul dengan perantara mukjizat ini. Seolah-olah Allah berkata, yang disampaikan oleh hambaku ini benar vari aku, dan aku mengutusnya agar menyampaikan kepada kamu sekalian. B. Unsur-unsur mukjizat. Dengan memperhatikan pengertian mukjizat di atas, berikut ini adalah unsur-unsur yang menyertai hal-hal yang harus ada dalam mukjizat. Di antara lain, 1. Hal atau kejadian yang luar biasa yang tidak dapat dipelajari. Sesuatu dinamai mukjizat jika di dalamnya terdapat hal atau kejadian yang luar biasa. B. Terjadi pada seseorang yang mengaku nabi, mukjizat hanya terjadi pada seorang nabi. Oleh karena itu, jika ada hal-hal luar biasa yang menjadi bagian pada diri seorang nabi, tidak disebut mukjizat. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mukjizat sudah akan tidak bisa terjadi. Dengan berakhirnya kenabian, maka berakhir pula sesuatu yang disebut mukjizat. 3. Merupakan tantangan yang meragukan kenabian. Tantangan itu harus terjadi bersamaan dengan pengakuan sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Maka peristiwa Daud yang masih kecil menantang Jalut tidak disebut mukjizat, karena waktu itu Daud belum diangkat menjadi nabi. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Ketika seseorang yang mengaku nabi itu mendemonstrasikan mukjizatnya, maka kaum sang nabi harus tidak mampu melawan tantangan itu. Jika tantangan itu mampu ditandingi, maka hal itu bukanlah mukjizat. Yang juga harus diketahui adalah bahwa tantangan yang diajukan oleh seorang nabi itu haruslah berupa sesuatu yang benar-benar dipahami oleh kaumnya. 3. Tujuan dan fungsi keberadaan mukjizat. Dalam menyebutkan ajarannya, para nabi seringkali mendapat tantangan dari kaum yang ditujunya. Mereka tidak jarang meminta para nabi untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, Allah membekali para nabi untuk membuktikan para nabi dengan kemampuan luar biasa untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dihadapi. Kemampuan itulah yang kemudian disebut mukjizat.